Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ratusan warga mendatangi petugas PPK yang menggelar pleno di kantor Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Masa meminta hitung ulang suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota. Ratusan warga memaksa masuk ke kantor Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Massa berteriak di ruang saat pleno tingkat kecamatan berlangsung. Massa yang menduga ada kecurangan meminta petugas membuka 111 kotak suara DPRD Kabupaten Kota dan dihitung ulang. Sementara Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra Sandita meminta warga yang merasa dirugikan untuk mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak mengganggu keamanan. Berjalan dengan aman dan tertib. Ketika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapat atau merasa keberatan, silakan menggunakan mekanisme yang ada melalui prosedur. Ada di sini Bawaslu, silakan sampaikan dengan fakta-fakta yang ada sehingga tidak terjadi bias maupun nanti malah menimbulkan gangguan kamtipmas. Akibat kejadian ini, pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Larantuka diskor sementara. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud mendesak KPU melakukan pemungutan suara ulang karena banyaknya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Mereka berencana melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi terkait dugaan kecurangan tersebut. Beragam dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui Sirekap bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Kesalahan di Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon. Terkait hal ini, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud menolak hasil pemilihan presiden 2024 dan mendesak KPU agar melakukan pemungutan suara ulang. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. 3. Memprotes keras kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count. Sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Kini TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin tengah berkomunikasi intensif membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu 2024. Dengan mengantongi bukti-bukti, mereka juga berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 26 TPS yang tersebar di 13 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah menggelar pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang merupakan rekomendasi usulan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang oleh Komisi Pemilihan Umum digelar di 26 TPS yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemungutan suara ulang digelar setelah adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah atas ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Mulai minimnya pemahaman petugas mengenai ketentuan DPT dan DPK menjadi salah satu penyebab keluarnya rekomendasi pemungutan suara ulang. Potensi kerawanan pemilu sebelumnya telah dipetakan meski terabaikan oleh petugas. Totalnya 26 TPS di 13 kabupaten. Mayoritas terjadi karena apa? Sama seperti ini? Sama, seperti itu ketentuan di daftar pemilih tambahan dan juga daftar pemilih khusus DPK namanya. Nah, itu yang tidak memenuhi kriteria. Permasalahan kurang sosialisasi atau seperti apa sih Pak? Saya melihat ini lebih kepada faktor teknis. 26 TPS yang mendapat rekomendasi digelarnya pemungutan suara ulang di Jawa Tengah berada di 13 kabupaten kota yang berada di Jawa Tengah. Boyolali, Pemalang, dan Magelang dan Rembang merupakan TPS terbanyak yang harus menjalani pemungutan suara ulang.
Dari Kebumen, Jawa Tengah, Juhartoyo, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat merekomendasikan KPU Kota Bekasi untuk menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. KPU Kota Bekasi kini masih mengkaji rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Buntut dugaan banyaknya kekurangan suara di sejumlah TPS pada pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu, KPU Kota Bekasi, Jawa Barat direkomendasikan untuk kembali menggelar pemungutan suara ulang di 3 TPS. Surat rekomendasi telah diterima KPU Kota Bekasi dan masih melakukan pengkajian untuk menentukan langkah rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi. Batas akhir bagi Kota KPU Bekasi untuk menggelar pemungutan suara ulang berlaku hingga 24 Februari 2024. Kalau berkaitan dengan pemungutan suara ulang, kami kan kemarin baru menerima surat rekomendasi ya dari Bawaslu, ada 2 atau 3 TPS di wilayah kerja Bekasi Timur. Hari ini kami akan rapat pleno, membahas, mengkaji, dan sebagainya. Baru nanti selanjutnya kami akan melakukan tindak lanjut. KPU Kota Bekasi belum dapat memastikan jenis suara pada pemilihan apa yang akan dilakukan pemungutan suara ulang di 3 TPS yang direkomendasikan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Rekapitulasi penghitungan suara di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten terpaksa ditunda. Penundaan dikeluarkan untuk memperbaiki data suara di aplikasi Sirekap yang berbeda dengan formulir C1 hasil penghitungan. Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di 29 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten terpaksa ditunda KPU Kabupaten Tangerang. Penundaan penghitungan suara di tingkat kecamatan ini dilakukan lantaran data suara aplikasi Sirekap berbeda signifikan dengan formulir C1 plano hasil penghitungan. KPU Kabupaten Tangerang mengatakan sinkronisasi data di aplikasi Sirekap dengan formulir C penghitungan sedang dilakukan. Bahwasanya arahan dari KPU RI untuk membersihkan data ekstrim yang masuk dalam Sirekap, karena image di dalam Sirekap dan angka itu berbeda. Mungkin perlu teman-teman ketahui juga, contohnya seperti info pemilu. Info pemilu kan ada beberapa suara yang di angka 800, di angka 1000 gitu kan. Nah, itu tugas kami untuk membersihkan data itu agar akurat. Setelah proses perbaikan data di aplikasi Sirekap selesai, pleno penghitungan suara di tingkat kecamatan akan dilakukan hari ini 20 Februari hingga 3 Maret 2024. KPU Kabupaten Tangerang menyebut aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap kini sedang diperbaiki sehingga tidak kembali bermasalah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. KPU Provinsi Bali memutuskan untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan. Langkah tersebut diambil karena saat ini masih dilakukan proses sinkronisasi hasil penghitungan surat suara TPS dengan hasil yang tercantum di aplikasi Sirekap. Banyaknya keluhan akan ketidakcocokan hasil penghitungan pada aplikasi Sirekap membuat KPU lakukan sinkronisasi hasil penghitungan surat suara TPS dengan hasil input pada aplikasi Sirekap. Surat edaran penghentian sementara proses rekapitulasi berlaku untuk 57 kecamatan di seluruh wilayah Bali. Terkait kritikan hasil, nah ini KPU sedang melakukan proses perbaikan sistem, melakukan proses sinkronisasi data sesuai dengan hasil yang ada di TPS. Jadi ada proses pembacaan ulang angka numerik di C hasil di tiap-tiap TPS, jadi ada proses perbaikan. Nanti semoga kami juga sudah menghentikan proses rekapitulasi di kecamatan untuk proses sinkronisasi itu. Sinkronisasi akan berjalan lancar hingga proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat kembali dilanjutkan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Sidang mediasi gugatan Wan Prestasi Almas Sakibiru kepada Gibran Rakabuming Raka berakhir deadlock. Sidang tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sidang mediasi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan Hakim Mediator Bambang Arianto. Penggugat Almas Sakibiru hadir bersama kuasa hukum. Sementara pihak tergugat Gibran Rakabuming Raka diwakili kuasa hukum. Kuasa hukum Almas mengatakan pihaknya tidak meminta kerugian materi. Mereka hanya meminta tergugat Gibran Rakabuming Raka menyampaikan terima kasih kepada Almas di media massa. Sidang akan dilanjutkan 28 Februari mendatang. Ya, dari pertimbangan tim kami dan prinsipal yang kami coret dalil-dalil itu yang menyangkut mengenai kerugian material uang dan uang paksa dan spam itu denda per hari 1 juta. Jadi yang kita minta ke tergugat hanya permintaan ucapan terima kasih saja melalui media massa. Dan ditunda pada Rabu tanggal 28 ya. 28 Februari 2024. Ya, kita ikutin prosesnya, kita hormati segala prosesnya dan kita apresiasi lah terhadap semua pihak yang terkait. Sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat. Aiman tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9:53 waktu Indonesia Barat didampingi kuasa hukumnya yaitu Vincentius Mendrova. Aiman hadir dalam sidang pra-peradilan dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat yaitu penyidik Polda Metro Jaya. Dalam sidang hari ini pihak tergugat diwakili oleh Kabitkum Polda Metro Jaya Kombes Pol Leonardus Simarmata. Sebelumnya pada Senin kemarin Aiman menjalani sidang gugatan pra-peradilan pertama. Pada sidang perdana kuasa hukum Aiman Vincentius meminta penyitaan ponsel kliennya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Bawaslu Kota Bandar Lampung memeriksa 2 caleg DPRD Provinsi Lampung dalam kasus tercoblosnya 233 surat suara di Kelurahan Waikandis, Bandar Lampung. Pihak Bawaslu ini masih mendalami temuan dan menghimpun keterangan dari sejumlah pihak. Bawaslu memeriksa 2 caleg terkait ratusan surat suara tercoblos saat pemilu di TPS 19 Waikandis, Bandar Lampung. Usai dipanggil lembaga pengawas pemilu, keduanya mengaku tidak pernah melakukan kampanye atau melakukan perintah pencoblosan surat suara di TPS 19. Kedua caleg anggota DPRD Kota Bandar Lampung tersebut yakni Netilia dari Partai Demokrat dan Sidik Effendi dari PKS. Nggak ditanya apa-apa kok, cuman saya ditanya. Ibu tahu nggak? Jawaban saya tidak tahu apa-apa. 19. Oh, ini ya, pencoblosan ibu ya, Bu. Tapi kita memang pernah kampanye di putaran TPS 19 nggak, Bu? Nggak pernah. Kita artinya nggak mengenal juga petugas KPK. Kenal. Nggak, Bu? Suara 4 loh. Ya, Bunda. Iya, cuma 4 kan? Karena nggak pernah kampanye. Saya baru mengetahui kejadian itu siang. Setelah saya juga menunaikan hak saya di TPS saya. Kemudian muncul di WA berkaitan dengan adanya surat suara itu ya yang rusak dan lain sebagainya. Ya saya tidak pernah memerintahkan, tidak pernah tahu juga gitu siapa yang melakukan itu segala macamnya gitu, saya tidak tahu gitu. Pihak Bawaslu mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan dugaan pelanggaran tersebut dengan akan menggelar rapat internal untuk menentukan langkah keputusan. Keterangannya hampir sama, mereka bilang bahwa tidak pernah memerintahkan ataupun juga kampanye pun tidak turun ke sana gitu di TPS 19 Kelurahan Waikandis. Sebelumnya, pelaksanaan pemungutan suara di TPS 19 Kelurahan Waikandis, Bandar Lampung dihentikan usai ditemukan 233 surat suara tercoblos sebelum pemungutan dimulai. Dengan rincian 133 tercoblos untuk Netilia Sukri dan 100 suara untuk Sidik Effendi. Atas kejadian tersebut akan dilakukan pemungutan suara ulang. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.